guys. Halo. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Lempus. Aduh, film masih film terus. Stoknya Film. stoknya masih film dan numpuk. Oh iya, kita belum mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemarin kita lupa. Iya. Kesusu soalnya. Kesusu yo opo? Kesusu terus kedodo. Dodo. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Apa ya Mas ya? Dengan dukungan kalian, kita jadi lebih semangat Terus pokoknya. Semangat terus belajar terus ada waktu luang. Materi ya sudah kita siapkan banyak, Mas, tinggal mengurutkan saja. Ya betul. Nah, film kali ini katanya Mas Edo, karena itu sedikit pendek. Kita buktikan aja pendek atau panjang nih. Kalau nak panjang itu kan wah mumpluk. Film apa ini Mas Edo? Genrenya drama, Mas. Drama fiksi. Oh. Ini menarik untuk kita ulas karena ya kehidupan sehari-hari lagi, Mas. Sesuai dengan masyarakat di sekitar kita, tentang karyawan bekerja lah. Gitu. Biasa itu. Tapi cukup menarik lah ceritanya. Iya. Oh ya, gimana keseruan ceritanya? Seperti biasa, biar Mas Edo yang mumpluk. Mumpul alwis. Siap ke HP-nya dimiringke. Lurus ya iso, miring ya iso. Iya. Siap Mas Edo? Siap. Gaske. Oke. Ya, terima kasih Mas Ike. Ya. Sebuah judul film lagi yang cukup menarik untuk kita ulas, Mas. Judulnya itu The Company Man, Mas. The Company Man. Company apa company? Company. Nek company bukan. Company itu overdo, Mas. Overdo, Mas. The Company Man ini rilis bulan Januari ya 2011, Mas. Ini film yang cukup menarik, menceritakan tentang kehidupan para karyawan ya. Bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Diceritakan di sini ada sebuah perusahaan galangan kapal, Mas. Oh, kapal. Perusahaannya perusahaan galangan kapal bernama GTX. Dia memproduksi kapal-kapal pesiar, kapal-kapal yang ukurannya cukup besar ya. Dan dulu berawal dari perusahaan kapal kecil, Mas, kapal-kapal maritim. Getek. Getek tebok. Getek itu yang dari bambu. Kalau bahasanya kita getek. Berawal dari perusahaan galangan kapal maritim sampai berkembang menjadi kapal-kapal besar. Raksasa ya. Salah satunya kapal-kapal pesiar besar, Mas. Jadi memulai perusahaan ini semakin lama menjadi perusahaan yang sangat maju ya, Mas ya. Di situ mempekerjakan ribuan karyawan di sana. Karyawannya banyak. Banyak karyawan, ribuan karyawan di situ. Perusahaan gede. Perusahaan besar. Perusahaan itu mengalami goncangan, Mas. Goncangan dalam arti ada di beberapa kantor-kantor cabang ya. Itu dianggap kurang berpotensi. Dalam arti kurang berpotensi itu mengalami penurunan omset. Penurunan omset. Terus operasionalnya besar. Akhirnya CEO dari perusahaan GTX itu namanya itu
Salinger itu dia mengambil sebuah keputusan gitu bahwa dia harus mengambil tindakan untuk mengurangi operasional perusahaan gitu. Salah satu hal yang langkah yang dia ambil adalah memecat beberapa karyawan, PHK. Dan karyawan yang di PHK itu juga enggak sedikit ya. Banyak. Ribuan karyawan terpaksa harus dihentikan, harus berhentikan bekerja karena kolaps, merasa bahwa kalau kita tidak mengadakan perampingan, perusahaan ini bisa kolaps gitu. Ada satu tokoh di sini, dia bernama Bobby Walker, Mas. Bobby Walker. Dia diperankan oleh Ben Affleck. Dia berperan lakoni. Ben Affleck itu dia bekerja sebagai kepala sales, Mas. Kepala sales penjualan. Ya gaji dia itu ya ribuan dolar ya setahunnya ya. Ya cukup besar. Makanya dia juga dari hasil pekerjaan dia itu dia juga berhasil membeli rumah, mobil mewah, dia mengikuti klub-klub golf ya, klub inilah ya, borju lah ya, elit betul. Suatu ketika dia mendapat kabar buruk ya, dia dipanggil di sebuah ruangan dan dia mendapat surat pemecatan. Waduh. Dia dipecat. Terus profesor ya? Profesor ya. Dia dipecat. Kenapa saya harus dipecatin gitu? Ya intinya ini kebijakan yang harus diambil perusahaan bahwa kita memang mengurangi beberapa karyawan untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan itu gitu. Akhirnya ya dengan sangat berat ya dia harus keluar dari kantornya. Padahal ya pusing karena dia masih ini ya memiliki beberapa cicilan segala macam lah gitu kan. Dia klub ya dia bayar juga tidak murah gitu kan. Dia harus membayar hipotek rumah. Gitu kan. Dia masih memiliki banyak tanggungan dan dia harus dipecat dari itu. Setelah dipecat dia diberikan fasilitas ini ya sama perusahaannya untuk ditempatkan di sebuah kantor, di mana di kantor itu dia masih mendapat gaji ya, di kantor di luar perusahaan ya, dia masih mendapat gaji di sana dan diberi waktu 3 bulan untuk dia mencari pekerjaan lagi. Nah dari situ dia mendaftar sana sini ya, bagaimanapun dia harus tetap bekerja karena dia memiliki kebutuhan yang banyak, cicilannya masih banyak. Yo stres ya karena biasa urip penak loh. Kok ujug-ujug tiba-tiba dia harus dipecat, dia harus tidak bisa bekerja. Nah, dia mencoba melamar ke sana sini, ternyata nggak mudah Mas mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang selevel dengan pekerjaan dia sebelumnya karena gajinya sudah cukup besar sebenarnya. Melamar sana sini ditolak, dia mendapat tawaran, ya nanti kita kabari lagi. interview sebenarnya sudah 80% sebenarnya. Wah ini cocok ini sebenarnya yang kami membutuhkan skill seperti Anda, di mana Anda memiliki portfolio Anda bagus. Ternyata setelah lama nggak ada kabar, dia dapat telepon ternyata sudah terisi. Ya itu dari benar-benar kehidupan sehari-hari ya. Nanti misalnya kita sebagai seorang karyawan terus kita punya anak, ya kebutuhan setiap hari kita harus memenuhi kebutuhan harian gitu. Tapi tiba-tiba cicilan terus kita harus di PHK kan, wah ya pusing. Pusing. Harus bagaimana lagi? Ya itu memberi sebuah pandangan kita kan. Dia mengalami hal serupa kan gitu. Akhirnya terpaksa karena dia juga harus
tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Dia mendapat tawaran mas, dari kakak ipar dia. Di situ bernama Jack ya. Jack ini Kevin Costner mas. Nah, pemerannya Kevin Costner, dia sebagai kakak ipar, kakak istrinya Bobby. Dia bekerja sebagai mandor bangunan. Mandor bangunan. Dia menawarkan, saudara, kamu ikut kerja saya dulu sementara. Yang penting kamu bisa dapat penghasilan lah gitu untuk harian, bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari sementara lah sebelum kamu mendapatkan pekerjaan. Paling enggak buat makan ya. Tapi gengsi lah dia pekerja kantor gitu. Bangunan. Nanti saya akan dapat pekerjaan gitu, enggak. Saya dapat pekerjaan. Wah, tapi ya itu berbulan-bulan dia ngelamar sana sini gagal. Wah, ini dia susah sekali mencari pekerjaan saat itu. Akhirnya dia harus jual rumah. Wah, rumahnya dijual, mobilnya dijual semua. Klub-klub yang dia ikuti akhirnya ya terpaksa harus berhenti karena nggak bisa bayar. Nah, sementara dia tinggal di rumah orang tuanya. Kembali lagi mas gitu, kembali lagi ke titik awal lagi dia. Ya sangat stres ya, dia sangat stres, tapi karena ya itu tadi istri dan orang tua dan anak-anak juga selalu memberi support ke dia. Kamu sabar, nanti kamu akan mendapat pekerjaan lagi. Ya, untungnya mereka support ya, istri sama anaknya. She's in the 5th floor conference room. She said it was important. Take a guess at what I shot at the club this morning? Oh, no, you didn't, Bob. Yeah. What happened? Somebody die? They closed Mobile and Newport News. 3,000 at the shipyards. No unemployment. You did 12 weeks full pay. And you're firing me? To help you secure your next employment. Fuck off. Is Gene in here? He's in Chicago. Shit. Hey, who else is on the block? The sympathy fell. Make yourself right home, Phil. What the hell are you talking about? Sally Wilcox let some more people go. No, but I've been hiding in here. Laid off most of the ship system sales group. 27 of this fucking place first. Come here. You closed 2 of my shipyards? Damn division. My goddamn company. Excuse us for a moment, please. You don't embarrass me like that. Stock is stalled, the revenues are flat. Stock is in the fucking toilet. Sell the fucking Dagon. Both next year. 3,000 jobs? You're gonna keep pouring money into a losing operation. Healthcare infrastructure and power generation. Your dad's home? What are you doing home? Making dinner. We're going over to Uncle Jack's for dinner. Like a piece of shit. They fired me. They fired me. Something about redundancies. Fuck Gene McClary and all his promises. Tell anybody, you know? Di perusahaan GTX ini ada seorang, ya dia wakil dari si Salinger ya. Dia menjadi orang kedua di perusahaan GTX itu. Dia sangat ini mas, dia sangat prihatin dengan situasi perusahaan di GTX, di mana harus banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan karena itu kejadian yang dialami perusahaan ya, bahwa apakah tidak ada jalan lain daripada harus memecat karyawan-karyawan itu. Dia sempat ngobrol dengan CEO-nya si Salinger tadi. Nggak bisa, ini harus kita lakukan karena jalan satu-satunya itu. Tapi si Gene McClary ya namanya, Gene ini tetap berupaya untuk bagaimana caranya supaya aku bisa mengembalikan itu, supaya mereka tetap bisa bekerja. Aku harus dia
mendesak si CEO-nya, kamu harus mencari jalan lain lah, jangan sampai memecat lah, kasihan kan gitu, mereka punya keluarga, mereka punya kebutuhan segala macam. Tapi si Salinger ini enggak, ini tetap harus saya lakukan. Kamu kan bagaimanapun kan saya pemilik perusahaan ini, ya terserah saya kan, terserah. Sempat debat di sana. Wah, si Jin ini juga iya gitu, ini harus bagaimana. Nah, suatu ketika si Salinger ini ngajak Jin ya ke sebuah, nah besok kamu akan aku ajak di sebuah tempat, akan ada sesuatu yang akan saya tunjukkan di sana. Jin sama beberapa petinggi yang lain ya, dan berarti yang jabatannya tinggi di perusahaan itu bersama Salinger diajak ke sebuah gedung, Mas, sebuah gedung baru. Gedung baru. Terus si Salinger bilang bahwa Jin, ini besok kantormu di sini. Oh, maksudnya gimana? Kan kita sudah punya kantor. Tidak, saya sudah membeli gedung baru. Wah, gitu. Tapi kan, loh, katanya kita mau menghemat gitu. Kenapa kamu malah beli gedung? Iya. Ini maksudnya gimana? Gitu. Kenapa kamu malah mengorbankan mereka hanya sebuah gedung baru? Gitu loh. Katanya perusahaan kita itu sedang mengalami penurunan gitu. Iya. Katanya kita harus memecat karyawan. Tapi kenapa kamu malah memiliki gedung baru gitu? Ya intinya misalnya ya terserah saya, ini perusahaan saya. Gitu. Iya sih, iya benar. Terserah saya, ini perusahaan saya. Ya enggak bisa gitu juga. Kamu harus ya kasihan mereka. Iya. Apakah nggak bisa ditunda untuk pembelian gedung ini gitu? Jual lah inilah, jangan pokoknya gedung, jangan beli gedung ini. Intinya kamu hentikanlah stop untuk memecat karyawan kamu gitu loh. Tapi posisinya udah dibeli itu gedungnya. Sudah dibeli, sudah dibayar. Oh, itu Mas posisi bangun, Mas. Sudah dibangun, berarti sudah hampir selesai. Nah, Jinnya kan kagetnya kan itu gitu loh. Kamu katanya minus ya kan. Tapi kamu kenapa kamu malah beli gedung baru? Ini nggak bisa dibiarkan yang seperti ini. Lah Jin ini itu ternyata dia yang selalu menemani Salinger, Mas. Dalam arti benar-benar dia orang yang sangat berperan di perkembangan perusahaan GTX ini gitu loh. Dari perusahaan yang sangat kecil menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar ya. Itu juga salah satunya Jin ini juga berperan, sangat berperan gitu loh. Sangat berperan di situ. Makanya dia kan juga punya saham di situ ya. Dia punya saham yang cukup besar juga di perusahaan itu. Makanya aku harus berupaya nih untuk tetap mempertahankan para karyawan. Dia lebih manusiawi lah ya, kasihanan gitu. Salah satunya si Walker tadi, si Bobby itu kan juga dia kan juga dekat sama Jin. Dia juga, loh ini Walker juga kamu pecat gitu kan. Dia kan punya prestasi yang baik gitu. Jadi intinya saya tidak bisa mengubah keputusan bahwa saya tetap harus memecat mereka. Intinya seperti itu. Kokoh gitu. Hey, where's your mother? They announced where we're going for a senior trip. Great. I can go, right? Of course, sweetheart. Phil? Are we okay? I got Saliger's dinner. Put my face on. Where's the dinner? I really don't want to be late again. Can we? I've got the Sulos, Bobby. All right. Punjab's offshore to Asian shitholes. This? No early flight, no. You're a liar, Bobby, but I love you for it. Got back in the club. Thanks. Gene McClary is executive vice president of Gene McClary. Years of multi-million-dollar loss. 1,000 employees and $11 billion. My wedding and the worst tennis player I ever met. Boss, Jim Salinger. Hi, Robert Walker, GTX. Nice suit. I'll need to put together a networking list of all, sending out hundreds, so make it success. With ship systems and rail products. How are we doing with Royal Caribbean? We'll calm them down. We need that boat. Lost my appetite. I'm gonna steal them back from you when I get a job with you. Our mortgage is resetting next month. And last summer's Disney World trip.
credit card, Patriots ticket. I was thinking maybe I could go back to work. Can't have you challenging me in front of seniors. The minute you undermine my authority, can I count on your full support? You know, we get stuck. Divisional sales leader for 3 of those years. In the South, we need someone a little salary space blank on your application. That's a negotiation. Money at GTX plus incentives. Is $65,000 a year for. Responded to an ad for the vice president of marketing. I'm a highly qualified applicant. Excuse me. I'm sorry. Time, Joyce. Just between the two of us, walks away with a couple $100 million in profit. Our share price is still too low. Your office is over there. Noah, you are over here. The showers, gym, and kitchen. This is you. Beautiful. This is amazing. Beberapa hari berikutnya, wah ini yang menjadi Jin menjadi sangat marah ya. Ada manajer senior di perusahaan itu ya, bernama Phil ya. Phil di situ si Phil ini dia sudah sangat merasa bahwa aku dipecat enggak mungkin kamu dipecat karena kamu sudah ini ya sudah kamu benar-benar ini ya, maksudnya ikut merintis perusahaan kita, kamu nggak akan dipecat lah. Tenang aja. Wis ketar-ketir ya. Padahal dia wis tua juga Mas. Dipecat ya repot dengan kan. Aku nih sudah seumur segini ya nyari kerjaan lagi susah. Si Phil ini sudah sangat menggantungkan di perusahaan itu gitu loh. Dia ya karena ada beberapa pemecatan itu dia ketakutan. Nah, suatu ketika hal yang ditakutkan terjadi. Si Phil dipecat. Karena dia gajinya gede Mas. Jadi bener, jadi memang dia mengurangi karyawan-karyawan yang gajinya gede-gede. Oh gitu. Main ngirit toh. Ngirit ya uang yang dari yang seharusnya buat gaji. Bayar gaji. Enggak jadi. Nah, bisa kasarnya memperkaya perusahaan gitu. Dipecat rasanya. Dipecat si Phil itu. Wah, ya bingung ya. Wah, itu dia laporan sama Jin aku dipecat gitu. Waduh, udah tua dia. Si Jin, si Phil. Wes tua Mas. Aku dipecat juga akhirnya gitu. Wah ini gila nih. Wah si Jin kan marah ya. Aku harus ketemu HRD-nya kan. Wah sing bagian pemecatan lah ya. Aku harus ketemu ini nggak bisa dibiarkan. Dia nggak terima. Terus dia masuk ke kantornya. Di kantornya ternyata si HRD itu sudah duduk di situ. Sudah menunggu. Sudah menunggu di kantor. Ini mesti mikirnya kan ini Phil aku pecat kan mesti si Jin nggak terima nih. Karena dia sudah siap di situ. Akhirnya dia protes. Gimana nih maksudnya? Kenapa si Phil juga ikut kamu pecat? Dia senior di sini, dia benar-benar ikut merintis perusahaan ini. Melu babat alas. Ternyata si HRD itu membawa sebuah surat. Dia Jin dibaca dulu. Terus, apa ini? Ya dibaca dulu. Si Jin ikut dipecat. Wah, ikut dipecat ya? Dipecat sisan. Padahal orang nomor 2 dia di situ di perusahaan ini. Dipecat sisan karena dia ya bisa dibilang ikut ini ya. Kayaknya dia kontra kan sama si CEO tadi, si Salengar kan kontra. Jadi dianggap berbahaya gitu. Kan harusnya dibertanggung, bener-bener dia ikut dari perusahaan itu masih sangat kecil ya, sampai perusahaan itu sekarang menjadi miliaran dolar itu dia berperan di situ. Melu dipecat Mas. Ngeri tau, wakilnya aja dipecat. Gajinya jelas gede banget, tapi dia punya saham di situ. Dia punya saham yang cukup besar. Betul, dia punya saham di situ. Wah ya wes, kok aku malah dipecat pipi. Dia kayak memprotes ke si Phil tadi, malah dia ikut dipecat. Wah ya dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia ketemu si Phil, ya nggak cuma kamu, aku yang dipecat. Ya aduh, ya piye nangis bareng. Waduh, wah ini kurang ajar nih saya Salengar nih, sampai ini kurang ajar ini gitu. Terus wah tega-teganya dia melakukan. Ya tanpa kita perusahaan ini nggak akan sebesar ini. Karena mereka benar-benar mereka berjuang di situ ya. Dulu masih, benar-benar mereka dulu mereka pekerja ya, maksudnya benar-benar itu mereka dari bawah itu.
dari bener tukang mesin apa segala macam kan itu berkembang jadi perusahaan gede, mereka di kantor. Nah gitu kan, liha-liha tapi bener-bener mereka dari kecil dari nol lah ya. Dari nol di saat perusahaan itu terus gede malah dibuang kabeh. Nah itu sadis banget. seperti sebuah ini ya maksudnya saya nonton itu juga dulu pas saya pernah jadi karyawan seakan-akan kayak ya seperti ini ya maksudnya semua orang karyawan itu kudu siap hal seperti itu gitu, dimana kita memiliki keluarga gitu, apalagi orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan mewah. Kan? Maksudnya kehidupan dia sudah di atas ya, tahu-tahu kok mereka harus keluar dari perusahaan kan, sesok nganggur gitu ya. Risikonya jadi karyawan lah ya. Itu sebuah resiko. Bosnya sebuah resiko. Bos tapi nek karyawan manut ya bos. wis manut mau ndak mau manut itu. Benar-benar saya ikut merasakan gitu yang kayak umur rasanya denger itu diem. Iya. What's going on out here, bud? I can handle stuff. Me and Mom are all right. You get another one, right? You don't have to worry about me. I'm your dad. You need something, Phil? We lost Royal Caribbean. How's work, Bobby? 700 times what the average GTX works. Would you do the honors? And for letting us be together on things. Please help my dad find a job. Amen. Could always use some extra help this winter. Thanks, Jack. I don't. For another round of downsizing. Is wrong. Could move in with your folks. Good job the other day, and you shut him down pretty hard. Maybe it's his turn now. Have a little rummage You sale. need to get a job. Things are gonna get great again. I'm trying to get a job. I fucking begged. Unemployed loser. But you are gonna find a job. Okay, you have me. Chicken, shark fin. Hey, Phil, grab it. Cox just fired me. Find Sally Wilcox. You fired Phil Woodward. We talked about this. Gene. You too? Oh, fuck them. They think this is tough. Sampai dia si Phil itu sampai pulang ke rumah dia sampai nggak berani bilang sama istrinya. Iyalah. Aduh ini nek aku bilang sama istriku. Gimana aku istriku melu mikir gitu ya. Nah kebetulan si Phil itu anak itu main piknik ke Prancis apa kemana kan. Butuh dana belum bayar kuliah, kayak main piknik, waduh. Belum bayar piknik, belum sangunya. Kacau balah. Sesuk wis ra mangkat kerja. Sampai pada akhirnya dia ya istrinya tahu gitu aja dia sudah. Terus istrinya tahu. Mau ndak mau dia harus cerita. Aku sudah nggak kerja, aku dipecat gitu. Tapi si istri itu nggak bisa menerima situasi itu. Si istri itu tetap jangan sampai tetangga kita tahu kalau kamu sudah nggak kerja. Sekarang kamu kerja nggak kerja, kamu tetap berangkat kerja. Jadi etak-etak seakan-akan tetap kerja. Ya akhirnya nongkrong di kafe dia sampai jam pulang gitu. Bahaya biar itu ya tetangga-tetangganya taunya sih tetap taunya seperti biasa aja. Seperti biasa. Mereka nggak siap apa ya inilah mendengar kabar-kabar dari tetangga itu tadi. Nggak siap mentalnya ya. Mulut tetangganya bahaya. Kadang bahaya. Pakai kan. Setelah kerja nganggur. Syukur ada sing nyukur mesti itu. Malah nyeritain tonggo. Ya kayak gitu lah. Iya. Sampai suatu ketika si Phil ini ya sudah capek ya, dia harus setiap hari harus berangkat kerja padahal dia nganggur. Iya. Suatu malam ya dia spontanitas aja gitu, dia sudah ini ya, dia sempat melamar pekerjaan si Phil ini. Dia ada koneksi ya, temen yang bekerja di sebuah perusahaan
apa ya itu ya. Intinya ada lowongan di sana. Sivil mencoba untuk kamu ketemu sama temannya tadi, terus dia ngobrol. Katanya perusahaan kamu butuh ini ya, karyawan gitu. Iya, memang butuh. Kita membutuhkan karyawan yang nanti pekerjaannya nanti akan negosiasi bisnis. Jadi nanti terbang ke luar negeri Mas. Sehari ini di mana, besok harus di mana gitu. Jadi pekerjaannya setiap hari adalah melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat ya, perjalanan luar negeri. Oh, aku memang butuh. Terus aku tak ngelamar lah. Oh, iya maksudnya gitu. Gimana maksudnya? Ya aku tak masuk di situ. Wah, kamu ngawur, kamu udah tua, kamu gitu. Ini perjalanan jauh loh, harus terbang itu sehari di sini, besok lagi pindah lagi. Seperti itu pekerjaannya. Kalau seumuran kamu ya nggak mungkin gitu loh. Ya nggak mungkin kan mau kecapean segala macam kan, dia khawatir itu. Dan nanti pasti aku kan ditertawakan teman-teman kalau saya mereferensikan kamu gitu loh, karena kamu sudah sepuh. Sepuh pensiun malah dunia ngaso. Udah kamu nganu aja lah mbok yo. Saatnya loh, emang kamu aku sudah enggak, ya memang aku sudah enggak kerja. Ya wis gini lah, kamu sudah tua ya, bersantai-santai di rumah, menikmati masa tua. Ya sipil tuh ya. Lah aku masih harus bayar kuliah anakku. Aku harus masih punya cicilan ini dan itu kan gitu. Ya gimana, aku butuh pekerjaan. Ya maaf Phil, kamu sudah terlalu tua. Saya tidak bisa. Kalau kamu ada referensi yang lebih muda bisa diketemu. Tapi kalau melihat umurmu maaf nggak bisa. Nah dari situ kan dia waduh putus asa ya. Putus asa nih. Ya bener, karena memang dia sudah terlalu tua ya, untuk mencari pekerjaan lagi. Terus dia kuat coba loh itu. Nah suatu malam si Phil ya Mas ya, dia depresi ya, dia terkena mental lah, stres banget ya, bahwa susah sekali cari pekerjaan dan dengan umur dia yang sudah sangat tua ya, perusahaan nggak mungkin dia menjadi karyawan baru, karena rata-rata perusahaan kan masih mencari yang muda-muda. Fresh line gitu, sing anyar-anyar, sing nom-nom, sing energik lah gitu ya. Apalagi itu perjalanan jauh kan dia sudah nggak memungkinkan. Selesai makan malam ya, si Phil ini kan punya kebiasaan membuang sampah. Dia kebetulan tempat sampah itu ada di dalam garasi mobil. Dia membuang sampah di garasinya. Ya wis itu, karena mungkin dia wis pikirannya wis enggak karu-karuan ya, cepet lah ya, cepet jalan keluar, putus asa ya, putus asa. Dia terus dia wis enggak bisa mikir jernih kan. Dia menyalakan rokok, terus semua pintu garasi ditutup rapat, jendela tutup rapat, ya bisa dibilang minim sirkulasi udara ya. Dia menyalakan mesin mobil, terus dia masuk di dalam mobil itu Mas, sambil dia ngerokok gitu. Nah knalpot yang asap knalpot ya, yang itu akhirnya memenuhi ruangan garasinya di situ. Ya terus tahu, dia sampai pagi kan. Ya ditemukan tewas di dalam mobilnya sendiri. Jadi dia bunuh diri Mas, dia bunuh diri menggunakan itu, dia keracunan gas monoksida dari knalpot itu. Dia ditemukan tewas di sana. Wah itu jadi itu yang kadang terjadi di masyarakat juga, di mana orang sudah merasa seperti tidak ada jalan keluar gitu, makanya mereka mengambil jalan pintas. Mereka habis nggak mau mumet, nggak mau pusing-pusing gitu nih. Wah sepertinya hidupnya sudah nggak berarti gitu ya. Gitu. Mentok kan gitu. Apalagi umur sipil kan sudah tua gitu kan. Dia harus pekerjaan aku udah susah, dimana aku harus tetap menghidupi keluarga aku. Intinya pikiran penuh lah ya. Dengan pikiran-pikiran dia yang negatif, akhirnya dia mengambil langkah itu yang disayangkan.
rekan-rekan si Phil itu tadi malah mengakhiri hidup. Betul. Sorry I'm late. Got caught on a call. So how you doing? And for a foreign exec, yeah, me, extensive overseas experience. Hire anyone over 30 for that job. It's like 5 out of every 6 weeks. Shit, I would go lie on a beach. I can't recommend you for the job. Son of bitches! For Brown is due. I could. Oh, you stop it. Papers still came every morning. I mean, my life ended. Nah, sedang si Walker ya, akhirnya dia mau nggak mau Mas, dia bekerja sama Jack. Kuli bangunan. Yang tadinya dia gengsi gitu, tapi ya mau nggak mau akhirnya diambil. Gitu. Dengan apa mampu saya untuk bekerja di kantor dan saya harus ngangkat semen itu, maksudnya harus masang kayu, dinding segala macam ya. Tangannya kapalan. Apa mampu saya gitu. Tapi ya yang penting kamu kerja dulu. Ini kamu hasil berapa ya diterima lah, yang penting bisa buat makan dulu daripada ramangan. Daripada ramangan gitu. Sambil kamu bisa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak nanti intinya seperti itu. Kamu bisa tetap produktif intinya seperti itu. Daripada mangan anaknya. Wah iya, si Jack itu ya sampai itu suamimu itu ya kebangetan kan itu. Saya sampai malah dia wis nawari pekerjaan, tapi si Jacknya kan tadinya kan si Walkernya kan menyepelekan gitu loh. Tapi akhirnya mau juga sebab enggak mau. Seminggu itu dia cuma bayaran berapa ya? $200 seminggu. Sing biasanya nompone lebih ya. Cuma segitu. Ibaratnya biasanya dia gajian 10 juta, saya gajiannya mau 500.000. Anjlok banget, pusing kan, tapi ya sudahlah, enggak mau. Dia akhirnya bekerja ya sama si Jack. Ikut bangun rumah. I need a job, Jack. Don't think you're gonna be needing that just yet. Keep 'em coming, Bob. Thanks. Add another sack to the mix. Nah, ini kita kembali lagi ke Jean ya, Jean McClary ya. Dia nggak terlalu depresi seperti yang lain, karena dia kan bisa terbilang kemampuan finansialnya sudah cukup tinggi ya. Simpanannya terus simpanan tabungannya dia, terus saham yang dia punya juga masih ada beberapa. Akhirnya dia berpikir bahwa setelah dia dipecat, apa yang harus saya lakukan ini? Apakah saya harus mencari pekerjaan lagi? Tapi umur dia juga sudah tua karena Salinger terus Phil sama ini hampir satu level. Tahu jauh ya umurnya. Enggak terpaut jauh Mas umurnya Mas. Unda-undi lah. Podo-podo tuone itu kan. Akhirnya si Jean dia akan mencoba membuka usaha baru. Terus dia ngajak si ini ya, setelah Phil meninggal kan, setelah dimakamkan si Phil dimakamkan, si Jean bertemu dengan Walker di tempat pemakaman. Sepulang dari tempat pemakaman, Walker diajak Jean menuju ke sebuah tempat
di mana tempat itu adalah dulu pabrik pertama GTX, Mas. Pabrik itu pertama. galangan kapal maritim itu ternyata bangunan gedungnya masih ada. Gitu. Terus dia menceritakan dulu kita semua berawal dari sini. Kita membuat kapal-kapal besar di sini. Gitu. Aku ingin memulai lagi dari sini. Gitu. Mulai dari nol itu ceritanya. Saya ingin memulai lagi dari sini. Barangkali masih ada kesempatan. Gitu. Barangkali masih ada kesempatan. Ya terus diajak keliling aja si Walker ya untuk melihat situasi. Wah besar ya. Ini kalau jadi ya masih ada peluang ya di situ ya. Ini tempat juga daripada tidak dipakai kan sayang. Suatu hari Walker mendapat telepon, Mas, dari Jin melalui istrinya. Ada telepon dari Jin. Ada apa ini? Harus diterima. Ternyata si Walker, mulai besok pagi kamu bekerja ikut saya. Saya akan membuka perusahaan baru. Gitu. Akhirnya ya itu tadi, Mas, akhirnya Jin mulai membuka di yang tempat yang lama untuk wah hujan guys. Mak bersih. Tapi ini sudah hampir selesai. Sedikit maaf ya ini kalau dengar kritik air hujan. Kemerucut. Soalnya belakang air terjun. Niagara ya. Tapi nek hujan tok. Jadi ya akhirnya si Jin dengan perusahaannya yang baru dia merekrut karyawan-karyawan GTX yang sudah dipecat. Oh, ya keren itu Mas untuk masuk di perusahaan baru milik Jin. We used to make something here. Right here, back there. Phil started out here. He'd hang upside down all day long. Wasn't in a shift. 3 shifts a day. Kids bought homes. Not just figures on a balance sheet. Started out with a crazy plan. Gene McClary's on the phone. Get some more 18-inch stickers. I'll be right back. What are you waiting for? Days now? I'm up. Sometimes I'm down. Got a call from a guy today. Yeah, decent pay. It's half what I used to make. Staying on with you, Jack. You should take that job. Will win. Why? Courage, enthusiasm. I will win. Enthusiasm. Say hello to Gene for him. Highly employable. Go on, you don't want to be late. I love you. All right, that's right. It's time to get working now. He's basically kickstarting this thing on his Amex. Vendors, capital expenditure budgets, future mechanics, machinists, fabricators. You can do. Virus? Cukup menarik aja, Mas, film ini. Kehidupan sehari-hari lah kita merasakan ritmenya seperti zaman saat dulu kita jadi karyawan, kita dipecat, di mana kita masih memiliki tanggungan ABCD, bayar cicilan gitu. Dipecat mati. Kita saya cuma menceritakan secara singkat aja film ini. Maksudnya intisarinya. Teman-teman tonton saja itu dari awal menarik lah. Rasanya ini ya seperti kita yang mengalami itulah ini kayak gitu. Bahwa semuanya ini apapun yang terjadi tidak boleh cepat menyerah. Tetap kita harus berjuang, tetap harus sabar. Akhirnya ya nanti ada hasilnya. Akan ada sesuatu yang baik ya, sesuatu di yang balik semua itu. Semakin berderas ya, ya wis. Paling itu aja, Mas. Oke. Nanti saya carikan materi-materi lain yang lebih mantap lah. Ya sedikit aja dari saya. Apa ya? Ya itulah resikonya karyawan ya, Mas ya. Resikonya karyawan. Iya.
sewaktu-waktu ya harus siap. Kita harus siap menghadapi apapun. Harus siap tekanan-tekanan yang lain. Makanya mending daripada karyawan, mending kita jadi bos. Bos itu nggak harus kita punya perusahaan yang gede atau apa ini. Kita punya usaha sendiri walaupun kecil usahanya, tetap bos. Usaha punya kita. Syukur kalau kita punya karyawan. Semuanya kan tetap memulai dari nol. Ya. Saya terus. Oke. Itu aja teman-teman. Salah satu film yang kita bahas kali ini judulnya The Company. The Company Man. Malah aku lali dhewe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, terus share juga. Kita juga ada di Instagram Lempus dan ada di TikTok di @lempus. Di follow ya Centang TV. Oke. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye.